Bayangkan sebuah sistem di mana rakyat kecil nggak lagi selalu kalah, nggak lagi terus bergantung, dan benar-benar punya kekuatan ekonomi sendiri. Kedengarannya ideal, tapi pertanyaannya, apakah itu realistis? Koperasi Merah Putih muncul dengan janji besar itu. Secara konsep, idenya terlihat sederhana. Dari mulai petani, nelayan, sampai UMKM dikumpulkan dalam satu sistem. Mereka produksi bersama. Hasilnya dikumpulkan, lalu koperasi yang mengatur distribusi dan penjualannya. Tujuannya jelas, biar rakyat kecil punya posisi tawar yang jauh lebih kuat, tidak terus ditekan tengkulak, dan tidak selalu kalah oleh pemain besar yang menguasai pasar. Dan yang menarik, ini bukan lagi sekedar wacana. Praktiknya mulai dijalankan di lapangan. Dikutip dari beberapa media, pemerintah menargetkan sekitar 80.000 koperasi desa mulai beroperasi pada tahun 2026. Bahkan 20-30.000 koperasi disebut sudah mulai berjalan pada tahap awal program. Artinya, skalanya bukan kecil. Ini proyek ekonomi nasional dalam jangkauan yang sangat besar. Bukan cuma itu, dukungan dananya juga sangat besar. Pada 2026, dana desa mencapai sekitar 60 triliun dan sebagian besar diarahkan untuk mendukung pembentukan serta operasional Koperasi Merah Putih. Bahkan, satu koperasi disebut bisa mendapatkan akses pembiayaan hingga miliaran rupiah. Dana ini dipakai untuk membangun gudang, gerai, hingga pusat distribusi di desa. Secara teori, konsep ini terlihat menjanjikan. Negara mencoba membangun sistem ekonomi kolektif yang memungkinkan rakyat kecil tidak berjalan sendiri-sendiri di pasar yang keras. Namun, justru di titik ini pertanyaan besar muncul. Apakah yang sedang dibangun ini benar-benar ekosistem ekonomi yang sehat, atau hanya proyek besar yang terlihat ambisius di awal? Karena kalau melihat sejarah koperasi di Indonesia, persoalan sebenarnya bukan ada atau tidak adanya koperasi. Masalah utamanya justru ada pada kualitas pengelolaan. Indonesia sudah memiliki ratusan ribu koperasi, tetapi banyak di antaranya tidak aktif, tidak sehat secara finansial, atau hanya berjalan secara administratif tanpa dampak ekonomi yang nyata bagi anggotanya. Artinya, masalah terbesar koperasi bukan konsepnya, tetapi budaya pengelolaan dan sistem pengawasannya, manajemen yang lemah, transparansi yang minim, pengurus yang tidak profesional, sampai koperasi yang pada akhirnya hanya menjadi alat distribusi proyek dan anggaran. Dan sekarang, bayangkan skalanya diperbesar, menjadi puluhan ribu koperasi baru dalam waktu yang relatif singkat. Koordinasi menjadi jauh lebih rumit, pengawasan menjadi jauh lebih sulit, dan kualitas SDM pengelola belum tentu siap secara merata di setiap daerah. Di beberapa wilayah, bahkan mulai muncul penolakan terkait penggunaan dana maupun lahan untuk program ini. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat langsung melihat program ini sebagai solusi, karena membangun koperasi sebenarnya bukan sekedar membangun bangunan atau membentuk struktur organisasi yang jauh lebih sulit dalam membangun kepercayaan, dan kepercayaan tidak bisa dibentuk hanya lewat slogan ekonomi kerakyatan. Ia lahir dari transparansi, hasil nyata, dan sistem yang benar-benar bekerja untuk anggota, bukan hanya untuk memenuhi target pemerintah. Di sisi lain, program ini memang membawa gambaran yang terdengar sangat ideal. Bayangkan tentang ekonomi desa yang mandiri, distribusi keuntungan yang lebih merata, dan rakyat kecil yang akhirnya punya kekuatan ekonomi kolektif. Namun, realitas pasar tidak sesederhana itu. Pemain besar tetap punya modal lebih kuat, distribusi tetap dikuasai jaringan besar, dan sistem koperasi membutuhkan disiplin kolektif yang tidak mudah dibangun dalam waktu singkat. Karena tanpa tata kelola yang kuat, koperasi bisa berubah menjadi sesuatu yang hanya terlihat hidup di atas kertas. Ada nama, ada bangunan, ada anggaran, tetapi tidak benar-benar menciptakan perubahan ekonomi yang nyata. Jadi, pada akhirnya, Koperasi Merah Putih ini berada di antara harapan dan risiko besar. Di satu sisi, program ini bisa menjadi langkah nyata untuk memperkuat ekonomi rakyat kecil. Tetapi di sisi lain, jika pengawasannya lemah dan pengelolaannya tidak profesional, program sebesar ini justru berisiko mengulang masalah lama dalam skala yang jauh lebih besar. Karena membangun koperasi mungkin bisa dilakukan dengan cepat, tetapi membangun sistem ekonomi rakyat yang benar-benar sehat itu membutuhkan sesuatu yang jauh lebih sulit daripada sekedar anggaran besar. Dan mungkin pertanyaan terbesarnya bukan lagi berapa banyak koperasi yang berhasil dibangun, tetapi apakah koperasi-koperasi itu benar memberi kekuatan ekonomi kepada rakyat, atau hanya menjadi proyek besar yang terlihat sukses di atas laporan.